Aparat Polres Metro Jakarta Timur berusaha mengejar segerombolan gangster yang melintas di kawasan Jalan Revolusi, Durensawit, Jakarta Timur. Para anggota gangster sempat kocar-kacir melihat petugas. Petugas menemukan salah satu gangster yang tengah bersembunyi di atap rumah warga. Karena sudah terkepung, remaja ini pun akhirnya turun dan langsung ditangkap aparat. Polisi juga menangkap 7 remaja lain yang bersembunyi di tempat lain. Dari tangan para remaja ini, polisi menyita barang bukti 7 senjata tajam dan stick golf yang akan digunakan untuk tawuran dengan kelompok lain. Kiri didapatkan 4 remaja yang berhasil diamankan. Selanjutnya tim menyisir sebelahnya lagi yang merupakan musuhnya dapat ditangkap lagi. Bahkan di antara mereka naik ke atap rumah warga dan ada 3 rumah warga yang jebol atapnya. 1 di antara mereka bahkan sempat tiduran di atas atap. Pada saat kami tangkap, dia sedang tidur. Guna penyelidikan dan pembinaan, para pelaku beserta barang bukti pun dibawa ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Empat jenazah satu keluarga yang tewas mengering menunggu kuota kremasi. Jelang puncak KTT G20, sejumlah kepala negara tiba di Bali. Halo, selamat malam pemirsa. Seorang pekerja bangunan yang memasang rangka baja tewas tertimpa reruntuhan bangunan. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Tim Basarnas Palembang berusaha mengevakuasi jasad pekerja atap rangka baja Epriadi 38 tahun yang tewas karena tertimpa reruntuhan bangunan. Dengan menggunakan tandu dan tali, tim Basarnas menurunkan korban melalui atap rumah tetangga bagian belakang. Jenazah kemudian dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Mendapat kabar tentang nasib naas tersebut, istri korban menangis histeris. Kejadian bermula saat korban bersama rekannya memasang atap rangka baja di sebuah rumah yang sedang direnovasi di Jalan Sukabangun 2, Sukarami, Palembang. Tiba-tiba dinding batu rumah runtuh dan menimpa korban dari belakang hingga terjepit. Sudah kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Seperti apa kondisi yang kondisi korban dan punggungnya yang tertimpa balok di atas. Untuk kronologis kejadian seperti apa Pak? Bisa menyebabkan roboh tadi? Kronologis kejadian itu mereka sedang bekerja. Satu pekerja lainnya berhasil selamat dan mengalami luka, sementara jenazah Epriadi diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Pemirsa, sebuah truk tangki Pertamina menabrak klinik dan apotik di Manon Jaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat sopir truk gagal mendahului kendaraan yang berada di depannya. Truk tangki Pertamina yang mengangkut BBM menabrak sebuah klinik dan apotek di Kecamatan Manojaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Truk dan seluruh bangunan yang ditabrak rusak. Selain menabrak klinik, truk tangki juga menabrak sebuah motor yang sedang melintas. Polisi menyatakan truk tangki Pertamina dari arah Tasikmalaya membawa bahan bakar dan akan didistribusikan ke pom bensin. Sopir truk kehilangan kendali saat hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya. Truk Pertamina ini iring-iringan di depan dengan dump truck. Ada truk di depan dan ingin menyalip. Namun di truk yang ada di depan agak ke tengah ataupun tidak memberi jalan yang mengakibatkan truk Pertamina ini buang kanan dan
masuk ke jalur lumpur ataupun jalur tanah. Tidak ada korban jiwa dan kasus kecelakaan kini ditangani Polres Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi keamanan di Kabupaten Dogiayai, Papua tengah membaik pasca kerusuhan dipicu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang anak meninggal dunia. Polisi berjanji menindak tegas warga karena main hakim sendiri dan memicu kerusuhan. Polisi berjaga di lokasi pasca kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Dogiayai, Papua Tengah. Selain mengamankan situasi, polisi juga mencari dalang kerusuhan yang mengakibatkan seorang warga sipil meninggal dunia akibat dianiaya dan sejumlah bangunan serta 2 kendaraan dibakar. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakhiri memerintahkan anak buahnya segera menangkap para pelaku pembunuhan dan kekerasan. Saya minta untuk tangkap pelaku pembunuhan. Penegakan hukum harus dilakukan sehingga masyarakat tidak main hakim sendiri. Laka lantas jangan dijadikan momen untuk merusak atau membakar, bahkan membunuh orang lain. Sehingga saya memerintah mereka untuk datang menetralisir semua keamanan sana dan mencari para pelaku kejahatan itu. Sebelumnya, polisi harus melepaskan tembakan peringatan setelah terjadi kerusuhan dipicu kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan seorang anak meninggal dunia. Aparat gabungan mengusir massa dari 2 kampung saat mencoba membakar pasar Ikebo. Kita beralih ke informasi lansia di Bogor, Jawa Barat yang tewas terseret sungai usai mencari pakan ternak. Jasad korban ditemukan 1 hari kemudian. Dengan cara menyelam, tim SAR gabungan mencari seorang pria lansia yang dilaporkan hilang pada hari Minggu. Korban bernama Uzum, 72 tahun, terseret arus saat menyeberangi sungai Cigede di Kabupaten Bogor setelah mencari pakan ternak. Jasad korban pun ditemukan pada Senin siang 1 km dari lokasi korban terseret dan tersangkut di sela-sela bebatuan di dalam sungai. Alhamdulillah hari ini tadi kita sudah melakukan titik awal yang di Jembatan Janggal, kita melakukan penyelaman di titik yang kedua, masih tepatnya di Janggal juga. Alhamdulillah korban ini kita ketemukan dengan kondisi meninggal dunia. Awal si korban ini sedang mau pulang mencari pakan hewan, setelah dia turun di sungai ada air yang sangat deras. Untuk hari ini dari BPBD mungkin bergabung dengan teman-teman Basarnas. Di titik sini ada 3 penyelam, 2 dari BPBD, 1 dari teman-teman Basarnas. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk disolatkan dan dimakamkan. Satu keluarga di Kabupaten Pesisir Barat meninggal dunia setelah rumahnya tertimpa longsor. Longsor terjadi usai hujan deras mengguyur sepanjang hari Minggu kemarin. Tim SAR gabungan bersama warga mengevakuasi jenazah 3 korban longsor di Desa Pekon, Kecamatan Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Korban merupakan satu keluarga yang merupakan pasangan suami istri dan anak. Saat kejadian longsor, korban diduga tengah tertidur di dalam rumah. Jenazah korban ditemukan setelah 4 jam melaksanakan pencarian dengan alat seadanya. Oleh keluarga, ketiga jenazah korban longsor segera dimakamkan di Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah. Akibat dari tertimbun rumah itu ada satu keluarga, 3 orang yang meninggal dunia. Dan 1 yang bernama Ade, 2 istri sama anaknya yang meninggal dunia. Sekarang dalam evakuasi untuk dimakamkan di Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah. Longsor terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah Pesisir Barat. Dari Pesisir Barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Hujan deras membuat permukiman warga di Kebonpala, Jakarta kembali terendam banjir. Banjir juga melanda 3 kecamatan di Kota Tangerang, Banten. Warga di bantaran Kali Ciliwung, Kebonpala, Jakarta Timur, Senin dini hari terpaksa tidur di depan rumahnya. Pasalnya, sejak tengah malam, banjir kiriman dari Bogor sudah merendam permukiman. Warga masih memilih bertahan meski ketinggian air sudah mencapai lebih dari 1 meter. Warga baru bersedia dievakuasi jika ketinggian air mencapai 2 hingga 3 meter. Kita dapat kabar tadi ya jam 4 sore dari BPBD juga. Kenaikan air dari 10.30 sampai saat ini pun masih
naik terus. Banjir juga menggenangi ratusan rumah dan pertokoan di 3 kecamatan di Kota Tangerang, Banten. Di Jalan Raya Regensi Priuk, ketinggian air berkisar antara 30 sampai 100 cm. Warga yang ingin melewati banjir terpaksa menaiki perahu karet BPBD Kota Tangerang. Banjir terparah ada di 10 titik akibat meluapnya Kali Leduk. Ini pompa yang berfungsi sekarang ada 5, ya. Dari 6, 1 masih mati karena pompa panelnya masih kerendam air. Mudah-mudahan nanti kalau sudah mulai surut, kita tambah pompa mobile juga. Ada 260 kepala keluarga yang rumahnya terimbas banjir. Warga berharap Pemkot terus bekerja menangani banjir yang kerap menjadi langganan di kawasan tersebut. 4 jenazah keluarga yang tewas mengering masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pihak keluarga belum mengambilnya lantaran menunggu kuota krematorium Cilincing yang sempat penuh. Hingga Senin siang, pihak Rumah Sakit Polri masih menunggu pengambilan 4 jenazah satu keluarga yang ditemukan mengering di Kalider, Jakarta Barat. Pasalnya hingga kini belum ada konfirmasi kapan keluarga akan tiba dan mengambil keempat jenazah tersebut. Sebelumnya pengambilan 4 jenazah oleh keluarga sempat tertunda karena pihak keluarga masih menunggu kuota untuk kremasi di krematorium Cilincing. Sebelumnya pihak keluarga dan ketua RT menyatakan proses kremasi seharusnya dilakukan pada Minggu kemarin, namun terkendala karena jadwal kremasi yang penuh. Di sisi lain, pihak krematorium Cilincing, Jakarta Utara mengatakan pihaknya belum menerima daftar kremasi terhadap 4 jenazah. Sampai detik ini kita belum terima informasi maupun booking apapun dari pihak keluarga maupun yang mengurusnya. Memangnya prosedurnya seperti apa sih, Pak? Kremasi di sini itu harus H-1 pendaftaran atau bagaimana? Ya, jadi kalau untuk persiapan proses kremasi, SOP awalnya adalah dari keluarga, yayasan, keluarga atau pengurus yang bersangkutan di booking dulu kemarin. Apalagi untuk di proses kremasi di open gitu kan, antara jenazah satu atau proses pertama dengan lain itu berkaitan. Jadi harus wajib booking dulu. Sebelumnya 4 jenazah ditemukan meninggal dunia dalam kondisi perut yang kosong. Polisi telah melakukan olah TKP dan hingga kini masih menyelidiki penyebab kematian sekeluarga tersebut.